Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are in healthy condition. Amin. And welcome to English class. English is fun, English is easy. Oke, kita kembali lagi pada pembelajaran English. Oke, sekarang kita sudah masuk lesson 2 dengan judul Go Outside. Today we will learn about, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, using future tense, yaitu penggunaan future tense. Yang kedua, change the sentences to negative and question form. Yang kedua, yaitu mengubah kalimatnya menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, sekarang teman-teman boleh disiapkan bukunya. And open your book page 10. Buka bukunya halaman 10. Oke, listen and repeat after your teacher. Dengarkan dan ulangi setelah gurumu. You will clean the room tomorrow. You will not clean the room tomorrow. Will you clean the room tomorrow? Yes, I will. No, I won't. Yang kedua, he will play soccer tomorrow. He won't play soccer tomorrow. Will he play soccer tomorrow? Yes, he will. No, he won't. Oke, Miss ulangi. You will clean the room tomorrow. Kamu akan membersihkan ruangan besok. You will not clean the room tomorrow. Kamu tidak akan membersihkan ruangan besok. Will you clean the room tomorrow? Apakah kamu akan membersihkan ruangan besok? Yes, I will. Ya, saya akan membersihkannya. No, I won't. Tidak, saya tidak akan membersihkannya. Yang kedua, he will play soccer tomorrow. Dia akan bermain sepak bola besok. He won't play soccer tomorrow. Saya tidak akan bermain sepak bola besok. Nah, ini ada kata won't. Won't ini singkatan dari will not. Ya, jadi teman-teman boleh pakai will not atau disingkat jadi won't. Yang kemudian yang ketiga, will he play soccer tomorrow? Apakah dia akan bermain sepak bola besok? Yes, he will. Ya, akan. No, he will not. Atau no, he won't. Tidak, tidak akan. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang simple future tense, yaitu kegiatan yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Oke, contoh lagi di sini speaking. Di sini ada 2 orang siswa, yang laki-laki dan perempuan. Oke, yang pertama perempuan ini bertanya, anak perempuan ini bertanya, I will do it tomorrow. Will you do it tomorrow? Saya akan mengerjakannya besok. Apakah kamu akan mengerjakannya besok? Maka dijawab, no, I won't. Tidak, saya tidak akan mengerjakannya besok. I will do it now. Saya akan mengerjakan sekarang. Itu dia. Contoh lain. Di sini Miss dari kata read. I will read this book tomorrow. Oke. I will read this book tomorrow. Saya akan membaca buku ini besok. Will you read that book tomorrow? Akankah kamu membaca buku itu besok? No, I won't. Tidak, saya tidak akan. I will read this book right now. Saya akan membaca buku ini sekarang. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang simple future tense. Apa sih itu simple future tense ini?
Oke, di sini Miss akan membahas tentang simple future tense yang menggunakan will. Jadi untuk future tense ini ada dua sebenarnya teman-teman. Ada going to dan juga will. Nah, pada kesempatan hari ini Miss akan membahas tentang simple future tense yang menggunakan will. Will for promise future activity. Jadi will itu adalah kegiatan kamu yang akan kamu lakukan besok. Jadi kamu tuh berjanji akan melakukannya besok, akan melakukan kegiatannya besok. Contoh, akankah kamu, misalnya ya, akankah kamu belajar matematika? Terus kamu jawab, ya, saya akan belajar matematikanya besok. Jadi besok itu kamu akan melakukan atau kamu akan belajar matematika. Jadi simple future will ini digunakan untuk kegiatan yang besok kamu lakukan. Oke, the structure of simple future tense will is as follow. Nah, ini adalah susunan atau rumus dari simple future tense itu sendiri. Yang pertama ada subject. Ingat ya teman-teman, subject itu ada I, you, they, we, he, she, it. Itu adalah subject. Kemudian setelah itu kita tambahkan auxiliary verb will. Oke, setelah subject kita tambahkan will. Kemudian setelah will itu ada verb one. Kegiatannya ngapain nih? Kemudian objeknya, keterangannya apa? Contoh di sini, I will open the door tomorrow. Saya akan membuka pintu besok. I adalah subjek, will kemudian adalah auxiliary verbnya, kemudian ada open. Open adalah verb one yang artinya buka. The door, tomorrow. The door adalah objek, keterangannya. Tomorrow adalah keterangan waktunya. I will open the door tomorrow. Saya akan membuka pintunya besok. Oke, sampai di sini bisa difahami? Oke. Nah, sekarang bagaimana nih kalau misalkan kita mau merubahnya ke dalam kalimat negatif? Kalau tadi kan kalimat positif. Oke. Untuk kalimat negatif itu ada subjek, kemudian auxiliary will, kemudian ada not. Sorry, di sini Miss kurang not ya. Setelah itu kita tambahkan not. Nah, setelah not baru verb one. Subjek, will, kemudian not, verb one, dan objek. Nah, salah satu ciri dari kalimat negatif ini adalah ada kata not setelah will. Contoh, she will not go to school tomorrow. Dia tidak akan pergi ke sekolah besok. Atau, we will not leave Jakarta tomorrow. Kita tidak akan meninggalkan Jakarta besok. Ya, jadi itu adalah untuk kalimat negatifnya. Jadi ada kata not-nya setelah will. Kemudian bagaimana nih teman-teman kalau kita merubahnya ke dalam kalimat tanya? Oke, untuk kalimat tanya ini yang pertama kita tulis adalah auxiliary will-nya dulu. Oke, pertama will, kemudian subjek, verb one, dan objek. Contoh, will you arrive there tomorrow? Apakah kamu akan tiba besok? Oke, kalau misalkan jawabannya tidak, berarti no, I won't. Atau won't ini singkatan dari apa tadi? Ya, won't ini singkatan dari will not. Kemudian, will they want dinner tomorrow? Apakah mereka akan makan malam besok? Yes, they will. Ya, mereka akan makan malam
besok. Nah, jadi untuk question formnya ini yang pertama ditulis adalah will-nya terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan subjek, verb one, dan objek. Contohnya di sini, will they want dinner tomorrow? Will ini adalah auxiliary will-nya. Kemudian subjeknya adalah they atau mereka. Verbnya, kata kerjanya want, akan, ingin. Kemudian objeknya adalah dinner, makan malam, tomorrow, besok. Keterangan waktunya. Oke, sampai sini bisa difahami? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, kita diskusikan pada grup. Oke, di sini Miss ada contoh lain. They will study together tomorrow. Mereka akan belajar bersama besok. Ini adalah kalimat positif. Susunannya ada subjek, auxiliary will, kemudian verb one-nya study atau belajar, together objeknya tomorrow, keterangan waktunya. Kemudian they will not study alone tomorrow. Mereka tidak akan belajar sendiri besok. Kenapa? Karena mereka akan belajar bersama. Kemudian kita rubah lagi ke dalam kalimat tanya. Will they study together tomorrow? Apakah mereka akan belajar bersama besok? Maka jawabannya yes, they will. Ya, mereka akan belajar bersama besok. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8 yang ada di halaman 11. Teman-teman ikutin ya. Ketika Miss lingkari, teman-teman juga lingkari jawabannya. Jangan di-skip videonya. Oke, nomor 1. I eat fried rice. Kita di sini hanya memilih dia menggunakan will atau want atau will not ya. Oke, karena di sini dia sudah menghadapi nasi dan sudah memegang sendok, maka jawaban yang tepat adalah I will eat fried rice. Saya akan makan nasi goreng. Yang kedua, will he drink milk? Akankah dia minum susu? Coba kita lihat di sini. Si laki-laki ini sudah memegang gelas berisi susu. Maka jawabannya adalah apa aja? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yes, he will. Ya, dia akan meminum susu karena dia sudah memegang susu tersebut, segelas susu tersebut. Nomor 3, he go to school. Dia pergi ke sekolah. Dia di sini gambarnya sedang berbaring di rumah sakit. Maka dia akan pergi ke sekolah atau tidak ya teman-teman? Coba Sabrina, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah won't. Dia tidak akan pergi ke sekolah karena dia sedang berada di rumah sakit. Yang ketiga, we cheat on the exam. Kita menyontek saat ujian. Coba, dia sekarang sudah ujian. Kalau misalkan kita sedang ujian, boleh nyontek atau tidak teman-teman? Oke, berarti we won't cheat on the exam. Kita tidak akan menyontek ketika ujian. Oke, sampai nomor 4 sudah dilingkari semuanya. Baik, sekarang kita lanjut ya di nomor 5 sampai nomor 8 di halaman 12-nya. Will they play badminton? Akankah mereka bermain badminton? Coba kita lihat pada gambarnya mereka akan bermain sepak bola. Maka untuk jawaban yang tepatnya adalah no, they won't. Tidak, mereka tidak akan bermain badminton. Tapi di sini kenapa jawabannya tidak? Karena di sini mereka akan bermain sepak bola. Kemudian yang keenam, will he drink water?
Akankah dia minum air? Coba kita lihat. Di sini dia sudah kehausan, sudah lelah. Apakah kalau misalkan kita haus, kita akan minum? Atau kita lelah, kita akan minum? Coba Fariski, apa jawabannya? Good job, betul sekali. Nah, maka jawabannya adalah yes, he will. Ya, dia akan minum air. Yang ketiga, will she help Anto? Ini sebenarnya dia laki-laki ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan dan jawabannya harusnya he. Will he help Anto? Akankah dia menolong Anto? Oke, kita lihat. Kalau misalkan ada teman kita yang kesusahan atau keberatan membawa barang, biasanya kita akan menolongnya. Nah, di sini pun juga sama. Will he help Anto? Apakah dia akan menolong Anto? Maka jawabannya adalah yes, he will. Ya, dia akan menolong Anto. Dan yang terakhir, nomor 8. Di sini ada anak perempuan, perutnya lapar. Sudah bunyi nih, sudah keluar bunyi kerucuk-kerucuk lapar. Kemudian dia sudah membayangkan makanan-makanan yang lezat. I eat the food. Berarti apa ya teman-teman? Want atau will? Coba Miss mau Gani yang jawab. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah will. I will eat the food. Saya akan makan makanan karena dia sudah merasa lapar ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang bagian D. Write the sentence in negative and question form. Nah, di sini kamu suruh merubahnya ke dalam kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh, di sini Miss sudah contohkan nomor 1. We will start the test tomorrow. Kita akan memulai tes atau ujian besok. Nah, kita rubah ke dalam kalimat negatif, maka kita tambahkan not setelah will. We will not start the test tomorrow. Kita tidak akan memulai tesnya besok. Kita rubah lagi ke dalam kalimat interrogatif, kalimat tanya. Will we start the test tomorrow? Akankah kita memulai tesnya besok? Ya, jadi teman-teman tugasnya adalah merubah kalimat positif ini menjadi kalimat negatif dan kalimat tanya. Ya, yang udah selesai silakan difoto dan dikirimkan ke Miss. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Thanks a lot for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.